Hai teman-teman, tahukah kalian bahwa dulu Indonesia sempat mengalami masa demokrasi parlementer yang banyak menyebabkan ketidakstabilan? Maka dari itu, Soekarno sebagai presiden saat itu menemukan sebuah solusi yang ikut mengubah sistem pemerintahan Indonesia, yaitu masa demokrasi terpimpin. Dan semua itu akan kita bahas melalui fakta-fakta yang terjadi selama masa demokrasi terpimpin. Sebelumnya, perkenalkan saya Logutia Ida Gita Maheswari, nomor absen 22 dari kelas 12 4. Pergantian dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin berawal dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dicetuskan oleh Soekarno. Isinya mengenai pembubaran konstituante, kemudian diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dicabutnya UUD 1950, dan dibentuknya MPRS dan DPAS. Dan semua kekuasaan berpusat pada kepala negara. Nah, faktanya nih teman-teman, bahwa tujuan awal dari dibentuknya demokrasi terpimpin ini adalah untuk menata kembali sistem pemerintahan yang kurang stabil semasa demokrasi parlementer. Tapi nyatanya, kekuasaan presiden saat itu terlalu besar, sehingga pemerintah lebih mengarah ke otoriter. Contohnya, presiden menunjuk secara langsung anggota MPRS yang dimana seharusnya dipilih lewat pemilu. Dan yang kedua adalah pengangkatan presiden seumur hidup, yang dimana seharusnya dipilih setiap 5 tahun sekali sesuai dengan aturan dari UUD 1945. Terkait pelaksanaan politik luar negeri, ada beberapa contoh fakta yang terjadi. Yang pertama adalah Old Devo dan Nevo. Old Devo adalah sebutan untuk negara barat yang sudah mapan dan kapitalis, sementara Nevo sendiri adalah sebutan untuk negara baru yang biasanya sosialis. Kemudian yang kedua adanya konfrontasi dengan Malaysia akibat berdirinya Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963. Hal itu ditentang oleh Soekarno karena dianggap sebagai rencana dari Inggris. Nah, saat itu juga Soekarno mengeluarkan Dwi Korah. Dan parahnya lagi, saat itu Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yang menyebabkan Indonesia juga keluar dari PBB pada 7 Januari 1965. Kemudian yang ketiga adalah berdirinya Gerakan Non-Blok atau GNB yang pertama kali muncul saat Konferensi Asia Afrika di Bandung dan diresmikan pada konferensi tingkat tinggi di Yugoslavia pada tahun 1961. Tak hanya itu teman-teman, terjadi juga konfrontasi dengan Belanda mengenai pembebasan Irian Barat, yang dimana hal itu sudah tertuang dalam hasil konferensi meja bundar. Nah, karena merasa dikhianati, Indonesia akhirnya membatalkan secara sepihak isi dari konferensi tersebut, dan pada tahun 1956, Uni Indonesia Belanda pun bubar. Setelah itu, Soekarno mengeluarkan Trikora. Dan pada tahun 1962, pada akhirnya Indonesia dan Belanda pun sepakat untuk berunding di markas besar PBB dan akhirnya menyepakati New York Agreement. Untuk mengatasi masalah perekonomian, saat itu Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung untuk mengatur perekonomian melalui beberapa program kerja berikut ini. Seperti yang kita ketahui, kekuatan politik sangat mempengaruhi kehidupan kita. Saat itu, ajaran Nasakom sangat memperkuat PKI, yang menyebabkan seluruh aspek kehidupan masyarakat berada di bawah naungan politiknya. Tak luput dari bidang seni dan budaya, para seniman dan budayawan pun turut memproklamasikan Manikebu atau Manifesto Kebudayaan, namun sayangnya mendapatkan banyak kecaman, sehingga presiden saat itu memutuskan untuk Manikebu itu dilarang pemerintah. Dan berakhir sudah beberapa fakta mengenai demokrasi terpimpin. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.